Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo apa kabar teman-teman sekalian. Semoga tetap sehat dan semangat. Selamat bertemu, selamat datang di channel Belajar di Rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel, di mana bentuk umum yang kita ketahui adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Seperti apakah itu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, simak terus video ini. Di video ini nanti kalian semua akan mengetahui definisi dan bentuk persamaannya, bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi, dan cara penyelesaian dengan eliminasi. Dan juga akan kita bahas satu contoh soal untuk studi case-nya. Ya, baik. Pengertian atau definisi dari persamaan linear dua variabel, ya, ini adalah sebuah persamaan suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan. Jadi kalau di video sebelumnya teman-teman bisa melihat persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya memiliki satu variabel. Nah, pada persamaan linear dua variabel itu sesungguhnya ada dua persamaan, tetapi dalam satu persamaan itu memiliki dua variabel, sehingga nanti hanya akan bisa diselesaikan kalau ada dua persamaan yang berbeda yang masing-masing mengandung dua variabel yang sama. Jadi ini ya, biasanya melibatkan dua persamaan dengan dua variabel. Dan yang perlu diketahui juga bahwa kedua variabel itu pangkatnya pangkat 1 ya, tidak pangkat 2 atau pangkat 3. Itu berarti bukan persamaan linear. Nah, ini ya, persamaan linear itu cirinya adalah pangkat tertingginya 1. Di mana itu? Lihat variabelnya X dan variabel Y masing-masing berpangkat 1. Dan kalau kita lihat di sini, ini berarti persamaan ini mengandung dua variabel, yaitu X dan Y. Sedangkan angka 3 di depan X ini merupakan koefisien dari variabel X, dan angka 2 di depan Y adalah koefisien dari variabel Y. Sementara angka 12 biasanya kita kenal dengan istilah konstanta. Nah, ini kalau secara bentuk persamaannya seperti ini. Jadi AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan catatan A dan B itu tidak boleh 0. Jadi A dan B, A, B, C adalah bilangan real, namun A dan B tidak boleh 0. Ini tadi sudah ya, X, Y adalah variabel realnya, A dan B adalah, A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y, dan C adalah konstanta. Nah, sekarang coba kita identifikasi. Menurut teman-teman, apakah persamaan ini 2x kuadrat plus 5x sama dengan 14, apakah ini bisa kita katakan persamaan linear dengan dua variabel? Ya, silahkan tulis di komen. Persamaan yang kedua, 1 per x plus 1 per y sama dengan 2. Apakah ini juga persamaan linear dua variabel? Yang pertama, oke, kita bahas ya. Yang pertama, variabelnya cuma satu, yaitu hanya ada x, walaupun dia ada di dua suku, di 2x kuadrat dan 5x, tapi variabelnya hanya satu, x. Jadi dia bukan persamaan dua variabel. Kemudian ini karena x-nya kuadrat, berarti dia bukan persamaan linear ya. Jadi kalau ada kuadratnya berarti dia kuadratik. Jadi persamaan yang pertama ini bukan persamaan linear dua variabel. Terus kita lihat yang kedua, ada X dan Y, berarti dua variabel ya. Dan apakah dia linear? Ya, kita lihat linear itu harus pangkat 1. Nah, kalau ini berarti pangkatnya kan X min 1, X pangkat min X1, X pangkat min 1, maaf. Berarti ini juga bukan persamaan linear dua variabel. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini kita punya 2x
5Y sama dengan 14. Maka ini persamaan linear dua variabel. Ada 3A plus 4B sama dengan 24. Berarti variabelnya adalah A dan B. Berarti dia, dan pangkatnya adalah 1. Berarti dia persamaan linear dua variabel. Ini ada plus Q ditambah R sama dengan 3. Apakah sama? Apakah variabel persamaan linear dua variabel? Ya. Variabelnya adalah Q dan R, walaupun dia koefisiennya adalah 1. Nah, ya. Jadi yang 3 di sebelah kanan ini adalah persamaan linear dua variabel. Baik, kita masuk ke penyelesaian dengan metode substitusi. Langsung saja langkahnya. Jadi substitusi itu adalah memasukkan. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk persamaannya Y sama dengan AX plus B. Ingat persamaan satu linear satu variabel kemarin ya. Atau bisa juga X-nya, jadi bisa dibuat Y sama dengan atau X sama dengan. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai X yang sudah kita rubah tadi ke persamaan yang kedua atau ke persamaan yang lainnya, hingga nanti variabel di persamaan itu hanya tinggal ada 1. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut sehingga kita akan mendapatkan nilai variabelnya. Kalau tadi yang kita rubah adalah Y-nya, kita akan dapat Y, atau kalau kita rubah X, kita akan dapat X. Nah, maka setelah itu pada langkah ketiga, variabel yang sudah kita temukan tadi baru kita gunakan memasukkan ke yang lain. Baik, langsung saja. Misal kita punya dua persamaan ini, 2x plus 3y sama dengan 8. Oke, ini saya anggap sebagai persamaan 1. Kemudian 3x plus y sama dengan 5. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, seperti ini tadi, kita rubah salah satu menjadi y sama dengan. Oke, saya ambil yang persamaan kedua ya. 3x plus y sama dengan 5. Berarti kalau saya rubah menjadi y sama dengan, maka ini akan menjadi 5 min 3x. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita punya persamaan baru yang merupakan perubahan dari persamaan kedua. Kemudian perhatikan, kita masukkan ke persamaan 1, maka menjadi 2x plus 3. Nah, y nya kita ganti dengan 5x min 3. 5 min 3x, sorry ya, 5 min 3x sama dengan 8 ya. Oke, kita kerjakan. 2x plus 15 min 9x sama dengan 8. Oke, 2x dan min 9x berarti min 7x sama dengan 15 nya kita pindahin ke belakang, berarti 8 min 15. Oke, berarti x sama dengan atau min 7 per min 7, berarti x sama dengan 1. Oke, setelah kita dapat x sama dengan 1, nah kita kembali ke ini saja, langsung y sama dengan ini ya, y sama dengan 5 min 3 kali 1 maka sama dengan y sama dengan 2. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah metode eliminasi. Bagaimana langkahnya? Yaitu eliminasi yang pertama adalah kita akan menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y, tergantung nanti kita pilih yang mana. Kemudian yang langkah kedua,
kita hilangkan variabel yang sudah memiliki koefisien yang sama tadi. Maka kita akan menemukan variabel yang lainnya. Dan langkah pertama kedua ini kita ulang lagi untuk variabel yang lain. Baik, daripada bingung, ikuti contohnya. Saya masih menggunakan persamaan yang sama supaya nanti membuktikan hasilnya sama dengan yang tadi. Ya, 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus 3x plus y sama dengan 5. Ya, perhatikan dari 2x plus 3y sama dengan 8, kemudian 3x plus y sama dengan 5, saya ambil salah satu variabel yang mau saya samakan koefisiennya, yaitu yang y. Supaya sama berarti persamaan 1 saya kalikan 1, persamaan 2 saya kalikan 3, supaya variabel y-nya sama. Maka karena saya kalikan 1, semua dikalikan 1, ini juga semua dikalikan 3, hasilnya adalah ini. Ya, jadi sekarang kita punya dua persamaan baru hasil perkalian ini. Yang pertama dikali 1, yang kedua dikali 3. Maka kita kerjakan ini dengan persamaan yang baru ini. Nah, kita kurangkan sama dua persamaan baru ini, kita kurangkan, berarti 2x dikurang 9y maka hasilnya adalah min 7x. 2x dikurangi 9x adalah min 7x. 3y dikurangi 3y habis 8 dikurangi 15 min 7, maka kita akan dapat x sama dengan 1. Maka ini namanya adalah dieliminasi, y-nya dihilangkan ya, eliminasi itu kan hilang. Langkah yang sama bisa kita lakukan untuk mencari y. Bagaimana caranya? Berarti sekarang kita lihat pada x. Variabel x ada 2x dan 3x. Sekarang kita samakan menjadi berapa? Ya, yang paling gampang ya menjadi 6. Maka persamaan pertama saya kalikan 3, persamaan kedua saya kalikan 2. Maka menjadi 6x plus 9y sama dengan 24 karena semua dikalikan 3. 6y plus 2y, 6x plus 2y sama dengan 10 karena semua dikalikan 2. Sehingga ini bisa saya coret, dikurangkan. 9y dikurangi 2y maka hasilnya 7y. 24 kurangi 10, 14, maka y sama dengan 2. Sehingga timbunan penyelesaiannya adalah 1,2 y. Oke. Udah ya. Cara berikutnya yang bisa kita lakukan adalah metode gabungan. Maksudnya gimana? Ya, untuk cari x kita gunakan eliminasi, untuk cari y kita gunakan substitusi atau sebaliknya. Jadi intinya adalah salah satu variabel kita gunakan eliminasi, variabel yang lain kita gunakan substitusi. Boleh dibulak-balik, boleh substitusi dulu baru eliminasi atau sebaliknya. Baik, saya masih menggunakan persamaan yang sama ya. Mohon maaf, supaya untuk membuktikan bahwa dengan cara berbeda kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Yang pertama, misal saya gunakan ini tadi, untuk mendapatkan x saya gunakan eliminasi dengan menghilangkan y-nya ya, seperti langkah tadi. Kemudian setelah saya dapatkan x sama dengan 1 ya, kemudian x-nya saya masukkan di salah satu persamaan yang ada. Misalnya ini ya, 2x plus 3y sama dengan 8. X-nya saya ganti dengan 1, maka saya akan mendapatkan 2 plus 3y sama dengan 8, sehingga 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Oke ya. Atau sebaliknya, nanti teman-teman bisa menggunakan untuk mencari x menggunakan substitusi terlebih dahulu, baru nanti dieliminasi. Boleh-boleh saja, terserah. Baik, nah kita masuk ke contoh kasus. Seorang tukang parkir memperoleh uang sebesar 17.000 dari 3 mobil dan 5 motor. Sedangkan dari 4 mobil dan 2 motor dia mendapatkan 18.000. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada 20 mobil dan 30 motor, berapa uang yang diperolehnya? Oke. Tarif per mobil kita kasih variabel jadi x, per motornya kita jadikan y. Sehingga kita akan punya persamaan 3x
dari 3 buah mobil ya, 3X dan 5Y sama dengan 17.000. Persamaan yang kedua 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Kita akan gunakan eliminasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan persamaan ini, yang berarti ini yang mau saya hilangkan X nya. Yang pertama saya kalikan 4, dan persamaan kedua saya kalikan 3. Oke ya, berarti akan menjadi 12X ditambah 20Y sama dengan 68.000. Kemudian yang kedua akan menjadi 12X plus 2Y nya berarti 6Y, ini sama dengan 54.000. Oke, kita kurangkan, ini habis 20 min 6 jadi ada 14Y, 68 kurangi 54 berarti ada 14.000. Oke ya, bisa langsung kita lihat Y sama dengan 1000 ya. Oke, yang kedua misalnya saya gunakan substitusi. Karena saya sudah punya Y sama dengan 1000, taruhlah saya pakai persamaan yang kedua, maka 4X plus 2 kali 1000 sama dengan 18.000 ya. 4X sama dengan 18.000 dikurangi 2000, maka X sama dengan ya 18.000 dikurangi 2000 berarti berapa? 16.000. 4X sama dengan 16.000 ya, 16.000, maka X sama dengan berapa? 16 dibagi 4 berarti 4.000. Oke. Nah, karena kita sudah punya harga Y dan harga X, tinggal kita hitung. 20 mobil berarti 20X ditambah 30 motor berarti plus 30Y. Nah, X nya 4000 berarti 20 kalikan 4000, sedangkan motornya 1000, Y nya 1000 berarti 30 kalikan 1000. Ini 80.000, yang ini 30.000. Jadi hasilnya adalah 110.000. Jawabannya adalah C. Baik, bisa dipahami nggih? Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and share dan subscribe. Terima kasih.